Meski dari luar Prilly tampak santai dan tak terlalu merisaukan ulah tangan-tangan jahil, tapi beberapa waktu terakhir kondisi kesehatannya kerap menurun. Mungkinkah jika kondisi Prilly yang acap sakit ini disebabkan karena ia memendam kekesalan dan amarah atas ulah para haters yang semakin hari semakin menjadi-jadi? Ataukah memang kondisi sakit Prilly ini disebabkan karena kesibukannya yang luar biasa padat? Aku sakit karena bakteri, karena aku makan sembarangan, bukan karena haters atau apa. Karena menurut aku hidup aku terlalu indah, jadi mereka nggak berhasil membuat aku sedih. Karena aku sekarang ini aku lagi merasa hidup aku di titik yang aman gitu. Kayak misalnya alhamdulillah aku dikasih rezeki, terus fansku makin hari makin bertambah anggotanya, mereka makin dukung aku dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku. Jadi hidup aku lagi seneng-seneng banget. Jadi komen 1-2 orang yang pedes nggak akan ngaruh, karena apapun yang mereka lakuin itu nggak ngaruh banget buat kita. Apalagi buat aku yang orangnya cuek ya, karena aku udah bahagia banget sih sekarang ini, kayak lagi di titik bahagia gitu, udah mencapai semua yang aku pengen dalam karir. Jadi ya kayak lagi bahagia-bahagia, cuma komenan kayak gitu doang nggak akan ngebuat aku sedih gitu. Justru dia sakit bukan karena mikirin itu, dan bukan karena mikirin haters, dan bukan karena mikirin bulian. Dia sakit karena mungkin waktu itu kondisinya kurang fit, terus syuting gitu kali. Nah itu dia sakit, terus pola makannya kan dia nggak bener ya, karena dia kan cuma sehari sekali makan gitu. Karena itu bukan karena bulian dan bukan karena foto-foto itu, enggak. Dia sih nanggepin semua itu sih santai, sambil ketawa-tawa, sambil ngakak-ngakak, nggak pengaruh. Selama ini Prilly selalu membiarkan ulah para haters yang lama-kelamaan justru makin menjadi-jadi, dan penyebaran foto vulgar mirip dirinya itu tentu sudah sangat kelewatan. Lantas, akankah Prilly memperkarakan urusan ini ke jalur hukum? Sebenarnya ada ya keinginan saya sampai gini, kayaknya gue gemes banget gitu kan, pengen banget ya gitu kan, kalau sampai sama om gitu, kalau tahu orangnya siapa gitu kan. Tapi Prilly yang bikin kita ini gitu, nggak usah mah ngapain gitu loh. Semakin dia digituin semakin dia menjadi-jadi gitu kan. Jadi udah aja cuekin itu, dia capek sendiri gitu. Jadi yang bikin kita nggak berbuat itu ya dari Prilly sendiri, karena Prilly-nya juga kan nggak yang terpuruk gitu kan, nggak yang sedih, nggak yang apa, dia happy aja, ya udah. Aku nggak mau ngelapor sih, karena menurut aku ya itu tadi ya, aku kan cuek, dan inilah hidup gitu. Kita hidup sebagai public figure yang apapun kita lakuin menjadi konsumsi publik gitu. Jadi ya biasa aja, nggak usah lapor-laporan, ntar juga capek sendiri. Lagian itu berarti orangnya nggak punya, anggap aja dia orang mungkin lagi nggak punya kerjaan, jadi udahlah komentar biar ada kerjaan gitu. Sakit yang diderita Prilly semata-mata karena faktor kesibukan serta pola makan yang tak sehat. Tidak ada cerita bagi seorang Prilly Latukonsina bersedih hati hanya karena komentar miring serta perbuatan iseng orang-orang yang hanya ingin menjatuhkan dirinya. Apalagi untuk memperkarakan persoalan ini ke ranah hukum. Prilly justru bersyukur dengan kondisi sekarang, karena dengan banyaknya komentar yang terus singgah dalam setiap kegiatannya, berarti ia memang telah benar-benar menjadi seorang bintang yang selalu disorot banyak orang. Sekarang sih alhamdulillah apapun yang aku lakuin selalu jadi bahan komentar ya. Aku sih menganggap itu adalah hal yang positif, karena apapun yang aku lakuin orang pasti akan lihat dan orang pasti akan komentar. Berarti itu kan suatu hal yang positif. Berarti saya sudah berhasil mencuri banyak perhatian orang gitu kan, alhamdulillah. Kalaupun ada yang komentar negatif ya wajar, namanya kita hidup di dunia entertain gitu kan. Gak usah hidup di dunia entertain, hidup di biasa aja juga pasti ada yang komentar jelek dan ada yang komentar bagus gitu. Karena setiap individu kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sebenarnya menurut aku ya, haters itu adalah fans yang tidak mau mengakui kalau dirinya itu adalah sebenarnya seorang fans. Karena dia memperhatikan semua yang kita lakukan, mengomentari, memberikan kritik. Kalau misalkan dia gak suka sama kita, ngapain dia merhatiin kita ngapain aja, hal-hal apa yang kita lakuin dikomentarin gitu kan. Di balik kesuksesannya sekarang, Prilly Latukonsina terus berusaha menerima segala pujian dan cibiran. Baginya, suka dan tidak suka adalah dinamika yang harus disikapi dengan dewasa. Tanpa rasa sakit hati, Prilly bahkan menyampaikan pesan bernada sindiran untuk penyebar foto vulgar mirip dirinya, serta untuk para haters yang kerap menuliskan kalimat-kalimat tak pantas di jagat maya. Hai,
mungkin Mas atau Ibu atau Mbak atau Dek atau Kak yang udah ngeditin foto saya, aduh belajar ngedit dulu, bagusnya juga saya yang ngedit. Kalau misalnya mau menjatuhkan saya, masa tanggung-tanggung banget, ketahuan banget editannya sih Mas. Ya jadinya kan nggak ngebuat saya sedih atau nggak ngebuat saya gimana-gimana kan, karena editannya jelek. Terus bagi yang mengomentari hidup saya, rugi banget ngomentarin hidup saya yang bahagia dan sempurna ini. Lebih baik kalian mencari sesuatu hal yang positif supaya kalian bisa sebahagia saya. Berhentilah ngebully-bully yang aneh-aneh gitu kan, untuk ngedit-ngedit yang aneh-aneh. Kasihan, itu semua nggak ditanggepin, capek-capekin dia aja gitu loh, untuk ngebully, untuk ngedit, buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu. Yang tahu Prilly saya, karena 24 jam saya, jadi kasihan, berhentilah ngebully-bully. Menyambut HUT SCTV ke-25, serangkaian acara telah disiapkan. Seperti apa kehadiran mobil hujan rezeki HUT SCTV di 25 titik di 20 kota dan 5 provinsi di Indonesia. Bagaimana pula kisah kehidupan Mai yang diperankan Nirina Zubir dalam film 99% Muhrim Get Married 5 yang merupakan sequel terakhir dari film ini. Temukan jawabannya hanya di Was-Was sesaat lagi. Kita akan mengantarkan langsung hadiah-hadiah untuk pemirsa SCTV yang ada di Indonesia. Get Married 5 ini adalah Get Married penutup